Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di hari ini kita lanjutkan pelajaran At-Tuhfatu Al-Wusabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah dalam bab Nahwu. Tentunya masih di buku kedua di perjalanan kita mempelajari ilmu Nahwu. Ini kita di pertemuan keberapa? Pertemuan 30. Masya Allah. Kita akan masuk membahas amil-amil, mulai dari penasifil mudhari, kemudian penjazm, kemudian marfu'at al-asma, mansubat al-asma, majrurat. Ini yang kita akan masuki pembahasannya di hari ini. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, nawasibul mudhari'in. Penasab, karena nawasib itu jamak dari nasib, isim fa'il, nasibun, jamaknya nawasib. Dan memang jamak ini jamak taksir. Semua kata yang berwazan fa'il itu dijamak ke jamak fawail. Itu hampir dikatakan seluruh seperti itu, walaupun nanti insya Allah akan ada lagi tambahannya. Jelas semua kata yang berwazan fa'il bisa antum buat menjadi fawail. Paham kan? Jadi nasib, nawasib. Paham kan? Jelas kan? Nasibun menjadi apa? Nawasib. Jazimun, jawazim. Paham kan? Begitu semua jamaknya. Jadi nawasib kita terjemahkan penasab al-mudhari, fi'il mudhari. Ini adalah alat-alatnya. Qala, beliau berkata, fan nawasibu asyara. Maka alat penasab ada 10. Kita akan jelaskan dan akan dijelaskan oleh penulis sebentar. Kenapa beliau bilang 10 sementara kita tahu di buku dasar berapa? Cuma 4. Dipahami ini? Ya, kita akan tahu sebentar. Wahya'an walan wa idan wa kai walamu kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kata beliau rahimahullah, fan nawasib asyara. Maka alat-alat penasab itu 10. Ya, ada 10. Wahya, dan dia adalah an, lan, idan, kai. Ini 4 pertama yang kita dapat di buku dasar dulu. Dan di buku dasar kita tidak kurangi. Ada alasannya kenapa kita cuma kasih berapa? 4. Sebentar kita akan tahu. Wakai, walamukai, dan lamukai, li. Dibilang lamukai karena maknanya seperti kai, agar supaya. Kai kan maknanya agar supaya. Nanti akan dijelaskan juga ya terkait dengan hal tersebut. Jadi ini lamukai sebenarnya li, tapi karena maknanya ta'lil, maknanya menunjukkan sebab agar supaya. Paham ya? Dinamakan laba lamu kai, li. Biasa kita dapat di kitab kan, kita baca kemarin, liyadhhab, liyaktula, liyaktuba, liyarji'a. Paham ya? Itu lamu kai. Itu lamu kai. Walamul juhud. Yang selanjutnya adalah lamul juhud, li juga. Tapi maknanya juhud, penafian. Karena juhud artinya menentang, tidak mau, penafian. Paham ya? Lamul juhud. Li juga. Tapi diartikan lamul juhud karena maknanya apa? Penafian. Kalau tadi maknanya malah agar supaya. Adapun cara membedakannya nanti, karena ada syaratnya. Lamul juhud yang membuatnya nanti beda dengan lamu kai.
Paham ya? Sama-sama li. Cuman sebentar kita akan jelaskan dan dapatkan syaratnya. Wa hatta, ini yang keberapa ini? Ketujuh. Hatta. Biasa kan? Dapat fi'il mudhari setelah hatta dinasab. Wal jawabu bil fa, dan jawaban dengan kata fa, huruf fa. Paham kan? Dibilang jawaban dengan fa karena fa ini berfungsi untuk menjawab sebelumnya. Setelah fa kalau sebagai jawaban itu fiilnya dinasab. Kalau fiilnya itu sebagai jawaban, maka fiil setelah fa itu dinasab. Paham kan? Fiil setelah fa itu dinasab. Iya, dipahami? Jawaban dengan fa, yaitu fa, saya ulangi, sebagai jawaban dari sebelumnya. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan bagaimana bentuknya itu jawaban dengan fa. Ya, bagaimana bentuknya itu kalau dibilang jawaban dengan apa? Jawaban dengan fa. Ada contohnya. Ya, ada contohnya. Di antaranya misalnya mereka katakan dzakir fatanjaha. Dzakir fatanjaha. Seringlah murojaah, mengulangi, mengingat-ingat kembali pelajaranmu. Fatanjaha, maka kamu akan lulus. Kan jawabannya. Paham kan? Iya. Sama dengan orang bilang ta'al fa'atluwa, kemari maka saya akan bacakan. Atau perkataan biasa ya, udkhul fatukroma, masuklah maka kamu akan dimuliakan. Paham jawabannya? Dipahami ini? Fatukroma dinasab. Siapa yang menasabnya? Kalau kita di sini berarti dinasab oleh fa. Itu dibilang jawaban karena sebelumnya ada dulu kalimat, kemudian dia datang. Akan datang sebagian contohnya. Dipahami? Yang jelas jawaban dengan apa? Fa. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Wal waw. Demikian pula kalau ada waw, dan waw di sini akan dijelaskan nanti adalah waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Adalah waw ma'iyah, itu waw yang bermakna apa? Waw yang bermakna bersama. Ya, dan nanti itu kita tidak samar waw ini menasab atau waw atof. Paham kan? Tidak samar nanti. Kenapa? Karena waw ma'iyah dinasab fi'il mudhari setelahnya. Kalau isim kan berarti kan maf'ul ma'ah. Iya kan? Kalau isim maf'ul ma'ah. Tapi kalau fi'il mudhari dinasab juga, bukan karena maf'ul ma'ah, tapi dinasab karena adanya siapa? Waw. Ada syaratnya nanti. Ada syaratnya. Nanti kita akan dapat semua. Ya, nanti kita akan dapat semua di pembahasannya. Yang jelas fi'il mudhari dinasab setelah waw ma'iyah. Paham ini kan? Setelah waw ma'iyah. Ini yang ke-9. Yang ke-10 wa'au. Demikian pula termasuk alat penasab fi'il mudhari yang ke-10 adalah adanya apa? Au. Paham kan? Adanya apa? Au. Kalau ada fi'il mudhari terus ada au, maka fi'il mudhari setelahnya dinasab. Cuma nanti ada syaratnya. Bukan au yang bermakna atau. Kan au kan maknanya apa? Atau. Kan begitu? Au yang akan menasab fi'il mudhari setelahnya dipersyaratkan bermakna ila atau illa. Nanti akan datang pembahasannya. Jadi maknanya bukan lagi atau, tapi maknanya hingga. Maknanya apa? Hingga. Seperti mereka katakan la antadhiranna zaidan au yaji'a. Lihat itu ucapannya. La antadhiranna zaidan au yaji'a. Yaji'a mansub dengan au. Paham? Apa makna au di sini? Bermakna ila. Jadi artinya la antadhiranna zaidan, sungguh saya akan menunggu Zaid, au yaji'a, bukan artinya atau dia datang, bukan, sampai dia datang. Paham maknanya? Jadi ada syaratnya. Nanti ketika kita sudah pelajari ini, langsung kita pahami, oh ini bedanya dengan waw atau. Paham kan? Jadi tenang saja. Yang jelas, kata penulis alat penasab ada berapa? 10. Pertama an, kedua lan, 3 idan, 4 kai, 5 lamu kai, 6
lamul juhud. 7 hatta. 9 8 al jawabu bil fa. 9 waw. 10 itu kata penulis. Paham kan? Jelas kan? Sudah paham dulu itu? Baik. Sekarang kita masuk syarah. Saya katakan. Ikhtalafan nahwiyuna fi adadi nawasibil fi'ilil mudhari'i. Ikhtalafan nahwiyun, berselisih ulama nahwu. Fi adadi, dalam jumlah, dalam masalah jumlah, adat jumlah, nawasibi, penasab al fi'ilil mudhari, penasabnya fi'il mudhari. Fadahabal musannifu, maka penulis berpendapat. Siapa penulis? Ibnu Ajurrum. Paham gak ini? Maka penulis berpendapat taba'an lil kufiyin, yaitu mengikuti orang-orang Kufah. Paham kan? Taba'an karena mengikuti orang-orang Kufah. Tahu orang-orang Kufah? Ya, ini salah satu madrasah bahasa, sekolah bahasa. Ya, karena ada 2 sekolah bahasa, ada Basra, ada Kufah. Paham ya? Mereka yang selalu berselisih, padahal mereka orang Ajam, bukan orang Arab. Paham kan? Tapi kenapa mereka yang berselisih? Mereka berselisih karena mereka yang membahas bahasa Arab. Paham ini? Pertama, bukan orang Arab mereka, tapi mereka yang membahas kaidah bahasa Arab. Rata-rata buku Arab, buku-buku kamus bahasa Arab itu dikarang oleh orang Ajam, bukan orang Arab. Paham kan? Kamus-kamus besar yang meneliti bahasa Arab itu semuanya orang Ajam. Paham kan? Iya. Ini mereka yang berselisih. Jadi orang-orang Kufah diikuti oleh penulis bahwa ala penasab itu ila annaha asyarah, bahwasanya dia itu ada 10. Jadi kalau ditanya itu ala penasab ada berapa? 10 pendapatnya orang Kufah. Paham kan? Iya. Wahyal madkuratu fil matni, dan dialah yang disebutkan di matan. Tadi itu di atas. Anwalan wa idan wa kai walamu kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw wa au. 10. Paham kan? 10. Mudah dihafalkan? Anwalan wa idan wa kai walamu kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa' wa au wa wal waw wa au. 10. Ya. Yang disebutkan di matan. Tahu matan? Yang di kotak. Perkataan Ibnu Ajurrum. Wa dhahabal basriyun ila annaha arba'ah faqat. Dan orang-orang Basra berpendapat bahwasanya dia ada 4 faqat saja. Paham gak ini? Ada 4 saja. Jelas kan? Dan ini yang diikuti oleh penulis Miftah fi ilmin nahwi rahimahullah. Iya. Antum kenapa antum ketawa? Iya. Iya, dipahami kan? Kan Ibnu Ajurrum ikuti Kufah. Kalau penulis Miftah rahimahullah dia ikut Basra. Iya, 4 saja. Wahia, dan dia adalah an walan wa idan wa kai. Yaitu an, lan, idan, kai. Wa hadha huwa sahih. Dan ini yang benarnya. Karena kenapa? Ada alasannya nanti. Setelah kita bahas itu sisanya 6, kan 4. Kita benarkan ada berapa? 4. Nanti ketika kita bahas itu 6, kita akan tahu kenapa itu yang benarnya. Kenapa itu yang benarnya? Kita akan tahu alasannya nanti. Ya? Karena ahli bahasa menjelaskan nanti bahwa bukan dia yang menasab, tapi am yang disembunyikan setelah salah satu dari 6 itu. Kita akan dapat nanti. Apakah disembunyikannya secara wajib sembunyi atau secara boleh sembunyi dan boleh juga nampak. Kita akan jelaskan sebentar. Dan ini yang benarnya. Wa ammas sittatul baqiyatu, adapun 6 sisanya, fa innal mudhari'a yamtasibu ba'daha, bisa juga dibaca yumtasabu. Nah, di terjemahannya dinasab. Tapi bisa juga dibaca yantasibu dari kata intasoba, ternasabkan. Karena fiil yang bermakna tidak dikasih majhul. Karena memang dia sudah hasil dari pekerjaan.
Paham kan? Dipahami kenapa bisa dibaca begitu? Iya. Tapi kalau ada makna lain bisa dibaca. Fa innal al-mudhari'a, maka sungguh fi'il mudhari yang tasibu ba'daha, ternasabkan setelahnya. Bisa begitu kalau antum baca maklum. Bisa juga antum baca yuntasabu ba'daha, dinasab setelahnya bi an mudmaratan, dengan an yang disembunyikan. Paham alasannya? Dengan an yang disembunyikan. Jawazan, apakah dalam keadaan boleh, artinya boleh sembunyi, boleh nampak, au wujuban, atau wajib disembunyikan. Paham ini alasannya? Itu dia, Masya Allah. La annaha hiyallati nasabathu, la, bukan annaha, bahwasanya dia, hiyallati, dialah yang nasabathu, menasabnya. Jadi bukan dia yang menasabnya. Ya, kama sayati bayanuhu insyaallah taala, sebagaimana akan datang sebentar penjelasannya insyaallah taala. Paham kan? Akan datang. Jadi ini yang dikuatkan bahwa dia cuma ada berapa? 4. Dan ini lebih mudah kita pahami daripada kita katakan apa? 10. Ya, karena kita hafal 4 ini lebih mudah. Setelah itu kita hafal, oh setelah 6 itu kalau ada fi'il mudhari dinasab berarti dengan an. Kalau ada 6 itu, setelah 6 itu terus fi'il mudhari'nya dinasab, fi'il mudhari'nya dinasab, karena tidak selamanya dinasab. Ada syarat-syaratnya nanti. Insyaallah kita akan dapat. Ya? Ada syarat-syaratnya. Tidak selamanya setelah 6 itu, kalau setelah ini 4 ini dinasab. Tapi setelah 6 sisanya itu tidak selamanya dinasab, karena ada syarat-syaratnya. Paham kan? Iya. Ini dan an yang disembunyikan itu saja, ingat, bisa jawazan, bisa wujuban. Nanti kita akan tahu kapan jawazan di mana dan kapan wujuban. Kita akan tahu di pembahasan. Iya. Fa awwalu hadhil arba'ati, maka yang pertama dari 4 ini an bi fathil hamzati wa sukunin nun, di fathah hamzanya dan di sukun nunnya, karena nanti ada in, alat penjazm. Jadi ini an yang alat penasab, di fathah hamzanya dan di sukun nunnya. Kenapa? Apakah perlu ini dikasih tahu? Perlu, karena dulu orang menulis an tidak pakai hamzah. Ini baru cetakan terakhir ini. Kalau kita dapat kitab cetakan dulu, itu inna sama anna atau an sama in tidak ada hamzanya, cuman alif dan nun. Anda paham kan? Cuman alif dan nun. Cuman kita sekarang ini alhamdulillah percetakan, makanya juga nanti hati-hati. Paham kan? Kadang salah hamzanya di atas padahal harusnya apa? Di bawah. Cuman kalau katakan di sini di fathah hamzanya dan di sukun nunnya, jangan sampai salah cetak. Ya, jangan sampai salah cetak. Wahya ummul bab, ini adalah induk bab ini, ibunya, induknya, pokoknya. Paham gak nih? Ini an. Kenapa? Li'annaha tansibul mudhari'a dhahiratan wa mudmaratan. Karena dia bisa menasab fi'il mudhari dalam keadaan dia nampak, ada kelihatan, wa mudmaratan, dalam keadaan dia tersembunyi. Itulah dibilang induknya. Karena dia nampak saja menasab, demikian pula dia menasab fi'il mudhari setelahnya ketika dia apa? Mudmaro. Apa artinya mudmaro? Ketika dia sembunyi, bukan mahdhufah, bukan dihilangkan, tapi disembunyikan. Paham kan? Maka dibilang induk. Wa tusamma, dan dinamakan. Ini setiap antum i'rab an ini katanya dinamakan harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Jadi kalau antum i'rab an harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Paham i'rabnya? Jadi kalau antum bilang gini, an tadhhaba, kalau fi'il tadhhaba kan jelas mansub bi an, kan langsung begini. An-nya ini apa i'rabnya? Dipahami ini, iya kan? Saya ingatkan di sini baru dikasih tahu. Di buku dasar jangan. Buku kedua baru tahu. Karena nanti kalau antum bilang huruf masdar,
Apa itu masdar, Ustaz? Jelaskan lagi masdar. Terpaksa belajar lagi ilmu sorof. Masdar itu kata ketiga dalam tasrif. Oh, apa itu tasrif? Jadi panjang cerita. Paham kan? Jadi di buku dasar tidak. Kita kasih tahu di buku kalau sudah di atas seperti ini, sudah belajar sorof dasar. Jadi kita tidak perlu jelaskan lagi. An harfu masdarin. Dia huruf masdar. Kenapa? Tinggal dibilang. Kenapa? Karena setiap dia bersama fi'il setelahnya bisa berubah jadi masdar. Paham gak ini? Setiap ada an bersama fi'il setelahnya bisa berubah jadi masdar. Jadi kata gini, yu'jibuni an tadhhaba. Ini kalimat. Yu'jibuni an tadhhaba. Kalimat. Contoh, ya, kita katakan yu'jibuni an tadhhaba. Yu'jibuni an tadhhaba. Ini yu'jibuni fi'il mudhari, butuh apa? Fa'il. Itu masalahnya nanti. Ya, kalau antum ditanya, kalau ini maf'ulun bih. Ya, itu kalau bersambung. Ya, adapun ini nun hanya nun wiqayah, nun penjaga fi'il dari kasroh. Fi'il kan tidak boleh di kasroh. Sementara kalau ada ya, maka harus diapain? Seperti gulamun tambah ya, kan gulami. Itu kan isim boleh di kasroh. Fi'il tidak boleh di kasroh. Ketika antum masukkan ya, saya mutakalim, seharusnya kan dia diapain? Di kasroh. Fi'il tidak boleh di kasroh, maka ditaruhlah di antara ya sama akhir fi'il itu nun. Namanya nun apa? Nun wiqayah, nun penjaga. Penjaga dari apa? Penjaga fi'il dari kasroh. Makanya yu'jibuni yang di kasroh siapa? Yang di kasroh siapa? Nun. Jadi bukan fi'il. Paham kan? Itu dibilang nun apa? Nun wiqayah. Jadi ni maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih. Antadhaba. Ini yang mau kita jelaskan. Antadhaba, menakjubkanku kamu pergi. Kamu pergi. Menakjubkanku kamu pergi. Kalau sekarang ini tadhaba mansub dengan an, itu mudah. Ini an bersama fiilnya ini, itu adalah fa'il. Itu adalah apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Yujibuni. Kenapa bisa? Karena an bersama fi'ilnya ini bisa diubah ke masdar. Tinggal antum cari apa masdarnya dhahaba. Begitu. Dhahaba yadhabu dhihab. Ya kan? Jadi bisa dia jadi dhihab. Dhihab karena dia fa'il bu. Ya kan? Tinggal tadhhaba, kan ada kamu. Ya kan? Kamu kan tadhhaba, kamu kan? Ada kamunya? Ada. Tinggal antum tambah di sini. Dihabuka. Nah, jadi terjemahannya menakjubkanku perginya kamu kan mudah nilai jadinya. Karena kan dia bersama dengan fiil sebagai fa'il, tapi kalau dia bersama dengan isim harus mudhafun ilai, domirnya. Iya kan? Jadi dihabuka yujibuni, perginya kamu menakjubkanku. Dipahami? Inilah dibilang an harfu masdar. Kenapa dibilang harfu masdar? Bisa mengubah fiil menjadi apa? Masdar. Dipahami kenapa dibilang harfu masdar? Dipahami? Antum bisa pahami? Jelas kan? Siapa yang belum paham itu? Jangan malu, tidak apa-apa. Daripada tidak paham. Kanya sebagai fa'il, tapi mudhafun ilaih. Jangan dulu pikirkan itu. Kanya di sini jadi mudhafun ilaih kan? Dihabu nakiro jadi isim. Kan kalau masdar kan isim. Isim pertama dalam tasrif. Dihabu apa? Isim nakiro. Ka mudhafun ilaih. Ma'rifah kan? Berarti mudhafun
ilaih. Kita tidak bilang maf'ulun bih karena ka akan menjadi maf'ulun bih kalau bersama dengan fi'il. Ya kan? Yang dipahami apa yang dikatakan oleh Pak Rizky, karena kemarin baru kita kasih tahu, sebelumnya kita kasih tahu bahwa ka ini sama dengan hu. Dia kalau bersama dengan fi'il selalu maf'ulun bih. Tapi kalau dengan isim dia mudhaf nilai. Karena ka ini berserikat antara domir nasab dan domir jar. Ka ini berserikat antara domir nasab dan domir jar, tergantung amilnya. Kalau amilnya fi'il, mansub, maf'ulun bih. Kalau amilnya isim, maka majrur atau huruf jar kan bisa min ka. Dipahami Pak Rizky? Siapa lagi? Berarti itu sama di bentuknya satu, dia ada satu bentuk ini, satu bentuk. Iya, sama ji. Jadi antum mau katakan yu'jibuni anta dhahaba, yu'jibuni dhihabuka. Ini biasa didapat di kitab, kalau banyak kitab. Iya, dia kan datangkan dalam bentuk fi'il. Tapi ini an harfu masdar. Nanti ketika kita cari fa'il, mana fa'ilnya? Begitu. Langsung kita pahami fa'ilnya adalah apa? An. Paham kan? Sama dengan gini. Ada di ayat yang paling aneh nanti, ada di Mutammimah. Wa antasumu khairul lakum. Ayat itu. Wa antasumu khairul lakum. Itu ayat. Contoh kedua. Contoh kedua. Tasumu khairun. Ini yang kita khairun. Pertanyaannya, apa ini i'rabnya khairun? Kenapa tiba-tiba marfu? Anda bisa pahami pertanyaannya dulu? Pertanyaannya dulu. Sekarang, khairun, kenapa marfu? Paham pertanyaan saya? Apa aja? Hah? Khairun, kenapa dimarfu? Sebagai apa? Fi'il, khairun, khairun. Tanwin, isim. Enggak. Khairun, khair. Kaif halu, khair, baik. Kan gini. Ini kan marfu. Pertanyaannya dong, marfu, nakiro, iya kan? Ini adalah kan isim. Isim ini, kenapa marfu? Jawabannya dia sebagai khobar di sini. Pertanyaan kita, mana mubtadanya? Itu pertanyaannya lagi. Ini kan wa antasumu khairun lakum. Khairun marfu sebagai khobar. Paham ini? Pertanyaannya mana mubtadanya? Mubtadanya antasumu. Paham gak? Tapi gimana caranya? Namanya mubtada itu kan harus isim marfu. Kan begitu? Berarti ada masalah. An, apa i'rabnya an? Harfu masdar. Itu dulu. Kenapa dibilang huruf masdar? Karena bisa mengubah ini fi'il menjadi masdar. Dipahami? Dipahami ini? Tinggal antum cari. Soma yasumu, apa masdarnya? Dua. Kan kalau fi'il ajwab masdarnya bisa dua. Bisa fa'lun, bisa fi'alun. Berarti bisa saumun, siyamun. Berarti di sini bisa kita katakan saumu. Iya kan? Saumu. Kenapa di dhammah? Karena mubtada. Kenapa? Mubtada. Tinggal tasumu, kalian kan, dan kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Sekarang domir kalian itu apa? Domir kalian apa? Apa? Kum. Jadi saumukum khairul lakum. Dipahami nih? Jadi ini aslinya saumukum atau siyamukum, kan dua masdarnya. Atau siyamukum, saumukum khairun lakum. Itulah mubtadanya. Kenapa bisa jadi begitu? Karena an itu apa? An itu apa? An itu apa? Harfu masdar. Dipahami nih. Ini masalahnya kita mau i'rab. Kenapa dibilang harfu masdar? Itu antum harus jawab. Paham kan? Karena dia adalah huruf yang bisa merubah fi'il setelahnya menjadi masdar.
itulah dinamakan harfu masdarin. Paham? Itu yang paling sulitnya ini. Dan karena kita sudah belajar sorof, tentunya mudah. Makanya perlu itu kita sebelum naik ke tahap selanjutnya dalam belajar nahwu itu harus belajar dulu apa? Sorof, supaya tidak terlalu kerepotan di sini. Banyak sebenarnya, misalnya kita terus terang, saya ngajar Tuhfah Saniyah itu sudah banyak kali. Ya, sebelum kiamat. Paham kan? Kesulitannya itu di sini. Gimana cara menjelaskannya? Ini dibilang an huruf masdar. Paham kan? Jalan keluarnya harus disorof. Paham kan? Makanya ulama dulu menggabungkan antara pembahasan nahwu sama sorof, tidak dipisahkan. Karena ada tadakhul, ada saling masuk pembahasan. Saling masuk pembahasan. Nahwu ke sorof. Antum bisa pahami? Sudah bisa pahami ini harfu masdarin? Bisa? Alhamdulillah. Lanjut yang kedua. Wa nasbin, mudah, dan penasab. Iya, karena dia alat penasab. Ya kan? Mudah kalau ini. Wastiqbalin, dan menunjukkan makna istiqbal, akan datang. Ini juga mudah. Fi'il mudhari kan punya dua makna. Kan dia masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya berapa makna? Dua. Ada makna apa? Hal sekarang, dan ada makna istiqbal, akan datang. Kapan dipilih ini? Asalnya dua. Tapi kapan sekarang, kapan akan datang? Korina, siap, konteks kalimat. Sekarang kita temukan. Kalau ada an, maknanya akan. Dipahami? Kan tadinya bisa bermakna sedang atau akan. Tapi kalau ada an, langsung terjemahkan akan. Paham kan? Antadhaba, kamu akan pergi. Antarji'a, kamu akan kembali. Antakula, kamu akan makan. Padahal tadi bisa dibilang sedang makan, akan makan. Bisa dua kan kalau dibilang takul, sedang makan atau akan makan. Tapi karena ada an, maknanya apa? Istiqbal. Ini i'rabnya Masya Allah, tugas dan maknanya langsung. Paham kan? Jadi an i'rabnya harfun masdarin wa nasbin wastiqbalin. Jelas? Sudah, alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang famithalu nasbiha lil mudhari'i dhahiratan sebagai hal, dia mansub. Qauluka, famithalu, maka contoh nasbiha nasabnya lil mudhari, untuk mudhari, dhahiratan secara dia nampak, ada kelihatan di lafaz. Qauluka, perkataan antum, a'jabani antajtahida. Sekarang permainan kita buat masdar. Tajtahida, apa fil mudhari madinya? Ijtahada, wazan ifta'ala. Cara membuat masdarnya pakai kaidah kan dalam huruf. Kan awalnya alif, huruf ketiga di kasroh, sebelum terakhir kasih alif. Huruf ketiga di kasroh, sebelum terakhir kasih alif. Berarti ijtahada menjadi ijti. Paham kan? Ijtihad. Kayak gini-gini, ajabani antajtahid, berarti ajabani ijtihadu, karena fa'il. Iya kan? Karena fa'il kan? Ya, fa'il dari ajaba, wazan afala. Ijtihadu, tajtahid kamu. Keluarkan ka-nya. Kamu apa? Ka. Berarti ajabani ijtihaduka. Paham ta'wilnya? Paham ya? Ya, itu ta'wilnya. Kan dia huruf masdar dan menasab, tajtahida. Wastiqbal, maknanya akan datang. Ya? Jadi terjemahannya, menakjubkanku akan kesungguh-sungguhanmu. Iya kan? Jadi enak. Jadi terjemahannya langsung pas ketika ditahu ta'wilnya itu. Paham ya? Dan maknanya, sekaligus maknanya. Di buku dasar sengaja kita tidak katakan maknanya, karena kalau saya masukkan maknanya, bahaya.
pasti mengharuskan lagi kita katakan huruf masdar. Pusing lagi, mundur lagi orang. Paham kan? Cukup dia tahu di awal dia huruf penasab. Sudah aman itu. Wa qaulu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Lihat, yukhaffifa. Ya, tinggal dilihat cari apa masdarnya khaffafa. Cari wazannya. Apa wazannya khaffafa? Fa'ala. Apa masdarnya fa'ala? Taf'il. Iya kan? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Begitu. Kan semuanya sudah kita pelajari masdarnya. Semuanya sudah kita pelajari masdarnya. Fa'an, lihat, maka'an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Langsung huruf masdar wa nasab dan istiqbal. Fa kullun, dan setiap dari min tajtahida wa yukhaffifa fi'ilun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa summiyat harfu masdarin, wa summiyat harfa masdarin, dan dia an, maksudnya an, dinamakan huruf masdar. Kenapa? Li'annaha tasbiku ma ba'daha bimasdarin. Karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi masdar. Dipaham dinamakan masdar? Yang saya jelaskan tadi, inilah dia. Karena dia mengubah apa yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Wa takdiruhu fil mithalil awal, takdirnya pada contoh pertama, a'jabani ijtihaduka. Antum sudah tahu dari mana dapat? Paham ya? Karena bisa diubah ke mana? Ke masdar. Mana annya? Hilang, karena ini isim. Kan begitu? Isim kan tidak masuk pada an tidak masuk pada isim. Dia sudah mengubah fiilnya dan dia hilang. Paham kan? Iya. Ijtihaduka. Wa fil mitsali tsani, pada contoh yang kedua, yuridullahu takhfifa ankum. Lihat, takhfif. Masdar dari apa? Khaffafa. Paham kan? Dan kita tidak perlu bilang ada ka, karena memang khaffif. Domirnya kan huwa. Ya kan? Kembali ke Allah. Paham kan? Paham kan? Jadi tidak perlu ada domir. Tadi kan ka karena kamu. Anda bisa pahami? Kalau ini kan yukhafifat, domirnya apa? Huwa. Tidak perlu ada karena Allah sudah disebutkan sebelumnya. Iya, selesai. Wa nasb dinamakan huruf nasab kenapa? Li'annaha tansibul mudhari'a. Karena dia menasab fi'il mudhari. Wa istiqbal, dan dinamakan istiqbal kenapa? Li'annaha tusayyiru zamanahu khalisan lil istiqbali. Li'annaha, karena dia tusayyiru, menjadikan zamanahu, waktunya khalisan lil istiqbal, murni untuk istiqbal. Padahal tadi bisa dua, sekarang jadi apa? Murni cuma satu. Ba'da angkana diterjemahkan tidak bisa satu ya, tidak bisa diterjemahkan satu-satu. Tapi ini diterjemahkan langsung. Ba'da angkana diterjemahkan dengan satu kata. Ba'da angkana, setelah sebelumnya. Ba'da kan setelah. Kana lil mudi. Kana menunjukkan makna madi, yang terjadi yang sebelumnya. Makanya terjemahannya apa? Setelah sebelumnya. Apa maknanya ba'da angkana? Tapi setelah sebelumnya, solihan lil hali wal istiqbali. Cocok. Saya mau berhenti setelah ini. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ba'da angkana, setelah sebelumnya, solihan, cocok. Lil hal, untuk makna sekarang, wal istiqbal, dan akan datang. Jadi sebelumnya bermakna dua. Kita sudah ambil di buku dasar, ya kan? Tapi setelah masuk an, langsung murni untuk makna apa? Makna apa? Istiqbal. Jelas? Jelas ini? Al-harfu as-tsani. Huruf yang kedua. Kita habiskan dua saja dulu. Huruf yang kedua, lan. Lebih mudah dari sebelumnya.
Hal yang kedua lan. An agak sulit kan, memang dia umul bab, harus jelas karena pokok alat penasab di situ. Ya, selalu berulang apakah dia ada atau tidak. Selalu berulang. Iya. Lan hiya dia adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Mudah sekali. Lan irobnya harfu nafyin, huruf yang bermakna nafi. Yang selesai. Nafi artinya bermakna apa? Tidak. Paham kan? Nafi bermakna apa? Tidak. Wa nasbin, tugasnya menasab. Wa istiqbalin, dan bermakna istiqbal. Apa artinya istiqbal? Akan. Jadi kalau ada lan, fi'il mudhari'nya terjemahannya apa? Akan. Jadi lan yadhaba, dia tidak akan pergi. Paham jadinya? Paham kan? Tidak. Ya kan? Lan yarji'a, dia tidak akan kembali. Paham terjemahannya? Padahal bisa dia sedang tidak kembali. Kan bisa begitu seharusnya kan? Karena bisa punya makna berapa? 2. Tapi kalau ada lan, murni untuk akan. Ingat itu. Ingat ya. Dan nanti akan diingatkan karena ada pemahaman salah tentang lan ini di kalangan orang-orang ya. Siapa? Orang-orang sesat. Ya, orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah. Ada pemahaman nanti akan diingatkan oleh Ibnu Hisham di Qatur Nada. Ya, di buku nanti bahwa lan li istiqbal untuk menafikan yang akan datang, tapi la li ta'bid, bukan untuk selama-lamanya. Ya, karena orang-orang Mu'tazilah menerjemahkan lan menafikan selama-lamanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lan taroni, kalian tidak akan melihatku, kata mereka, selama-lamanya, walaupun di surga Allah tidak akan dilihat. Keyakinan ahli sunnah, di surga kaum mukminin akan melihat orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka lam menafikan untuk istiqbal tapi tidak selama-lamanya. Paham ini? Karena ada kesalahan di sini. Ya. Yang paling besar menjelaskannya adalah Az-Zamakhsyari. Dia punya kitab tafsir, ya, namanya Al-Kashf, penyingkap makna Al-Quran, tapi itu menyingkap kesesatannya. Paham kan? Iya. Ini diantara yang dia sebutkan ini makna lan, menyelisihi keyakinan kaum muslimin. Paham ya? Iya. Jadi ingat, tapi untuk tahap awal jelas dia huruf nafi wa nasab wastiqbal. Ya, wastiqbal. Itu tugas awal. Nah, contoh lan usafiro, berarti tidak ada masdar, dia bukan harfu masdar. Artinya apa? Tidak perlu fiil diubah ke masdar. Jelas ini? Jadi ya, contoh qauluhu ta'ala lan yaghfirallahu lahum, lan yaghfira. Nah, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dipahami ini? Paham terjemahannya? Jadi langsung Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Fakullun min usafiro wa yakfiro fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka setiap dari usafiro dan yakfiro fi'il mudhari dinasab dengan lan. Wa alamatun nasbi al-fathatu dhahirat ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Wa summiyat harfu nafin, dan dinamakan huruf nafi li'annaha tamfil hadas, karena dia menafikan kejadian. Misalnya dibilang lan tadriba, kamu tidak akan pukul, berarti yang dia nafikan apa? Pukulnya. Paham kan? Dia menafikan apa? Kejadian yang ada dalam makna fi'il yang disebutkan setelahnya. Wa huwa safar matalan, yaitu safar misalnya di sini. Kan lan usafiro, berarti saya tidak akan bersafar. Yang dinafikan apanya? Saya atau safarnya? Safarnya, kejadiannya. Ketika antum bilang lan ta'kula, kamu tidak akan makan, yang dinafikan kamu atau makannya? Dipahami? Paham ya? Kejadiannya. Wa nasab wa istiqbal, adapun nasab dan istiqbal mithlu ma taqaddama fi an, sama dengan apa yang telah lewat di an. Paham ya? Alhamdulillah. Ini penasab yang kedua dan kita cukupkan dulu. Ya. Yeah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan hari Sabtu. InsyaAllah. Antum murojaah ya, jangan lupa ulang-ulang pelajarannya.
Ya, misalnya yang di YouTube itu download saja supaya ndak setiap mau ini antum pakai lagi data kan? Iya, bisa antum download, ndak apa-apa. Itu kan wakaf untuk kaum muslimin, antum mau apakan saja ndak apa-apa. Iya dah? Ndak ada pertanyaan? Ndak. Ndak. Kan domir itu kalau sudah disebutkan sebelumnya fa'ilnya, ndak perlu disebutkan. Tah, misalnya antum katakan gini, Zaidun dhahaba. Kan ndak perlu dhahabahu. Nah, itu nanti akan masuk di bab lain kalau begitu modelnya. Nanti dibilang bab istigol, bab sibuk. Iya, sabar di mutamimah. Iya. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون